tapi turun ayat pada saat itu. Kata ayat tersebut, fa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibatum bihi. Apabila kalian mau membalas, maka balaslah sebagaimana kalian diperlakukan. Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Tetapi kalau kalian mau bersabar, maka itulah yang terbaik bagi orang-orang yang bersabar. Mendengar ayat itu turun pada saat itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap dadanya seraya mengatakan, "Sabartu ya Rabb, aku lebih memilih bersabar." Makanya ketika Al-Wahsy mau masuk Islam, diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal dia yang bunuh pamannya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bina'ul baiti ila an qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Bina'ul baiti ila an qala, sampai mana? Sampai wa kana yali bina'u najjari rumi ismuhu bakkum. Wa kana yali ba'da walad Ismail. Wala yustagrabu, dari mana kalau dari situ? Di bawahnya? Oh ya. Ya. Ila an qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Wa kana yali amrahu ba'da waladi Ismail qabilatu Jurhum. Oke. Silahkan, siapa yang membaca? Asmira? Ya, silahkan Asmira. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana yali amruhu ba'da wulida Ismaila qabla tajarruh. Ya. Wa kana yali amrahu ba'da waladi Ismaila qabilatu Jurhum. Oke. Wa kana yali, dan adalah yang menangani amrahu perkaranya, artinya perkara Baitullah, perkara Ka'bah, urusannya ba'da waladi Ismaila, setelah anaknya Nabiullah Ismail. Qabilatu Jurhum adalah suatu kabilah yang bergelar Jurhum. Kabilah Jurhum salah satu kabilah yang berasal dari negeri Yaman, ya. Jadi setelah Nabiullah Ismail kemudian diganti oleh keturunannya, anaknya, setelah putranya itu meninggal, kemudian orang yang menangani perkara Baitullah, perkara Ka'bah itu adalah satu kabilah dari negeri Yaman yang disebut dengan kabilah Jurhum. Nah, kabilah inilah yang menemukan Sayyidatuna Hajar ketika sedang sendiri bersama dengan anak-anaknya. Jadi kalau kita mau runut sejarahnya itu, Sayyidatuna Hajar bahasa kasarnya ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim pada suatu tempat yang tidak mempunyai pepohonan, pada suatu tempat yang gersang, yang tandus, atas dasar perintah daripada Allah Subhanahu wa taala.
Sayyidatuna Hajar pada saat itu bersama putranya yang bernama Nabiullah Ismail yang masih bayi pada saat itu, kecil. Hanya dalam beberapa hari saja bekal yang ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim kemudian habis. Nah, setelah bekalnya habis, ya mau kemana lagi, tidak ada yang mau dimakan. Pada saat itu kemudian Sayyidatuna Hajar mencari jangan sampai ada kafilah yang lewat, karena anak ini kelaparan, kehausan. Nah, jadi jangan sampai ada kafilah yang lewat bisa minta tolong di situ, minta airnya sedikit atau bagaimana. Ya, akhirnya Sayyidatuna Hajar pun naik ke bukit Sofa, melihat, memantau jangan sampai ada kabilah yang lewat, ada rombongan pedagang. Ternyata tidak ada. Akhirnya coba ke bagian yang sebelah, ke bukit Marwah. Ke situ juga tidak ada. Nah, lihat sampai berapa kali pulang pergi? 7 kali. Kemudian dilegalkan dalam praktek manasik haji yang disebut dengan sa'i. Itulah proses sa'i itu. Sebab disyariatkannya sa'i itu ya dari asalnya Sayyidatuna Hajar yang pulang balik. Nah, pada kali yang ketujuh itulah, ternyata begitu dia kembali, dia lihat ternyata sudah ada air yang keluar di sekitar Nabiullah Ismail alaihissalam yang masih bayi itu. Dalam satu riwayat mengatakan bahwa yang memukul tanah pada saat itu adalah Sayyiduna Jibril alaihissalam. Muncullah air pada saat itu. Sayyidatuna Hajar bergembira sekali karena sesuatu yang sangat diharapkan itu ternyata ada dengan seketika pada saat itu. Akhirnya dia kumpullah dengan tangannya sambil mengucapkan zammi zammi zammi. Kemudian disebutlah air Zamzam. Nah, singkat cerita, kabilah Jurhum adalah satu kabilah yang biasa berdagang ke negeri Syam dan lain sebagainya dari Yaman, itu pulang balik. Jadi yang namanya kabilah di padang pasir yang tandus, yang gersang, tentunya mereka ini biasa terkadang kehabisan air juga. Jadi mereka dalam perjalanannya itu selalu memantau jangan ada yang namanya sumber air, bisa saja singgah ambil air dan lain sebagainya, dia pantau. Nah, salah satu cara mereka untuk mengetahui kalau ada kehidupan di situ, kalau ada air di situ, dengan cara melihat burung yang banyak terbang. Kalau banyak ada sekumpulan burung, kemana ini burung dan lain sebagainya, berarti itu mengindikasikan bahwa ada air di sekitar situ. Nah, terlihatlah itu burung yang berterbangan, diterlihat oleh kabilah Jurhum ini. Akhirnya mereka coba menuju ke sumber burung yang berterbangan itu, yang berkeliaran di angkasa. Ternyata betul di bawah burung itu ternyata mereka menemukan seseorang wanita bersama dengan bayinya. Nah, itulah Sayyidatuna Hajar dengan Ismail alaihissalam. Akhirnya menawarlah mereka pada saat itu mau dibeli air tersebut. Kata Sayyidatuna Hajar, ya tak perlu beri, pakai saja, yang penting jangan ambil. Nah, akhirnya singgahlah di situ kabilah Jurhum, ambil air sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan ke negeri Syam. Pedagangnya kembali singgah lagi, begitu terus. Akhirnya mereka mendirikan kemah di situ, karena di situ tempat persinggahan ada air. Kalau jalan dari negeri Yaman, singgah di situ ambil air dan meneruskan lagi perjalanan. Berkemah, akhirnya besar jadi satu perkampungan, kemudian disebutlah dengan Makkah. Itu asal kota Makkah. Nah, kabilah Jurhum inilah ya yang menguasai urusan Ka'bah, urusan Baitullah setelah meninggalnya putra daripada Nabiullah Ismail alaihissalam. Meninggalnya kan besar Ismail pada saat itu, dia yang menangani masalah Ka'bah, dia diwarisi lagi kepada anaknya, putranya. Meninggal putranya, kemudian diambil alih oleh suku ini tadi, Jurhum ini. Nah, falamma bagau, ketika mereka sudah bagau, ya, berbuat keburukan, kekejian, melampaui batas, zalim, itu yang dimaksud dengan bagau. Wa zalamu man dakhala Makkah, dan mereka menzalimi orang-orang yang masuk ke kota Makkah. Terus ya, ijtama'at alaihim, maka berkumpullah ke atas mereka orang-orang Khuza'ah, ya, Bani Khuza'ah dari negeri Yaman juga, sekitar situ juga. Wa ajlauhum, dan mereka kemudian ini orang-orang Khuza'ah membersihkan orang-orang Jurhum yang ada di kota Makkah pada saat itu. Jadi dibersihkan secara total. Kenapa mereka membersihkan, diusir semua, diperangi semua? Karena mereka sudah keterlaluan lah, bahasa kasarnya seperti itu. Mereka bagau, mereka aniaya.
mereka melampaui batas. Jadi suku Jurhum ini dulunya aman, kota Makkah itu kesuciannya itu terpelihara, kesuciannya terjaga. Dari mana ini? Oke. Yang ke rumah Nong Guru? Enggak ya. Oke. Jadi suku Jurhum ini ya mereka ini melampaui batas pada saat itu sepeninggal dari putra Nabiullah Ismail alaihissalam. Mereka melakukan kezaliman yang disebut oleh musannif di sini. Salah satu yang mereka lakukan atau kekejian kezaliman yang mereka praktekkan adalah siapapun yang masuk ke kota Makkah maka mereka akan menzaliminya. Padahal dulunya itu kota Makkah itu adalah tanah suci, tanah yang diharamkan. Jadi siapapun yang masuk ke kota Makkah itu harus dilindungi, harus diberikan kenyamanan, harus diberikan keamanan. Tetapi suku Jurhum ini saking zolimnya ya mereka menganiaya, kurang lebih seperti itu. Bahkan dalam ibarah lain tidak sampai di situ, mereka bahkan minum khamar dan lain sebagainya, berzina dan lain sebagainya. Bahkan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum itu dikatakan saking sadisnya, saking tak baiknya itu suku Jurhum, kalau mereka atau salah satu di antara mereka mau melakukan perzinahan dan dia tidak dapatkan satu tempat untuk bersembunyi untuk melakukan perzinahannya, maka dia masuk ke dalam Ka'bah. Disitulah kemudian dia berzina. Itu saking anunya, parahnya itu. Jadi semua bentuk-bentuk hadiah yang dipersembahkan kepada Ka'bah dari zaman terdahulu itu diambil semua, padahal itu tidak boleh diambil aturannya. Tapi Jurhum ini sangat tidak baik sekali. Nah, orang-orang Khuza'ah tidak tinggal diam melihat keburukan orang-orang Jurhum ini. Akhirnya mereka berinisiatif untuk memerangi mereka dan mengusir mereka semua dari tanah haram. Dan orang Khuza'ah inilah yang mengusir mereka secara total. Dalam sejarah terjadinya pertempuran antara Khuza'ah dengan Jurhum itu yang kemudian menyebabkan air Zam-Zam itu kemudian menghilang, tertutup. Jadi kenapa? Karena suku Jurhum ini mau kabur ceritanya, diserang mati-matian. Jadi karena repot, bahasa kasarnya, membawa barang-barang peperangan ya seperti panah, seperti parang, tombak, lembing dan lain sebagainya, repot untuk dibawa. Nah, mereka bagaimana caranya? Tidak mau juga dibiarkan, ditinggalkan begitu, nanti nak ambil musuh. Akhirnya mereka nak sembunyikan di mana? Di sumur Zam-Zam. Nah, kasih masuk di dalam sumur Zam-Zam, kemudian nak tutupi itu sumur Zam-Zam. Berharap mereka suatu saat akan kembali dan mengambil itu, tetapi tidak pernah lagi kembali. Nah, itu sejarahnya sumur Zam-Zam menghilang. Kemudian ditemukan oleh setelahnya oleh siapa? Oleh kakeknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Muttalib. Itu sudah saya ceritakan. Di antara andilnya Abdul Muttalib adalah Allah mewahyukan, mengilhamkan kepada dia gali sumur Zam-Zam tersebut, tempatnya di sini. Akhirnya digalilah oleh Abdul Muttalib. Ternyata di dalam itu ditemukan parang, lembing, tombak dan lain sebagainya. Kalau kalian temukan nanti riwayat-riwayat seperti itu, kenapa bisa ada di situ parang dan lain sebagainya? Nah, itu sejarahnya tadi. Suku Jurhum nak kasih masuk semua benda-benda peperangan mereka ke situ. Nah, orang-orang Khuza'ah ini ajlauhum, mereka hilangkan, sucikan itu, mereka keluarkan mereka semua ini orang-orang Jurhum anil baiti, daripada Baitullah. Terus wawaliyathu, nah, kemudian orang-orang Khuza'ah pun yang kemudian menanganinya. Waliyathu, yang menangani masalah Ka'bah tersebut, Baitullah, beralih lagi ke pengurusan Ka'bah kepada satu suku yang disebut dengan Khuza'ah. Oke, terus ya, wawaliyathu Khuza'ah hina minad dahri, dan yang mengurusnya ya, yang menguasai lagi Baitullah adalah suku Khuza'ah hinan, beberapa waktu minad dahri, dari masa. Artinya dalam beberapa masa, ujung-ujungnya juga akan diganti lagi, beralih lagi. Oke. Jadi dalam beberapa masa itu dikuasai Baitullah oleh orang-orang Khuza'ah setelah Jurhum. Oke, terus summa akhadathu minhum, kemudian ya mengambilnya dari mereka oleh orang-orang Quraisy. Jadi kemudian setelah dikuasai oleh Khuza'ah, orang-orang Quraisy mengambil alih lagi ke pengurusan Baitullah tersebut.
fi ahdi Qusay bin Kilab, pada masanya Qusay bin Kilab. Bahkan Qusay bin Kilab sendiri sebagai orang yang pertama dalam memunculkan, ya, mengadakan, bahasa kasar itu, perampasan pengurusan Ka'bah dari tangan Khuza'ah, ya. Jadi kalau saya tidak salah dalam sejarahnya itu, Qusay ini sebenarnya orang Khuza'ah, ya, asalnya. Ndak jauh-jauh amat marganya dengan orang-orang Khuza'ah. Cuma dia kasihan asalnya memang dari tanah Makkah, kemudian dari Makkah memang, kemudian tinggal di daerah-daerah Yaman. Ya, Khuza'ah, Qusay bin Kilab, namanya Mujammi', ya. Dalam nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, saya sudah pernah sampaikan. Nah, dia ini kalau saya tidak salah dalam sejarahnya kenapa beralih ini ke pengurusan Ka'bah, Qusay bin Kilab ini ditawari atau diwarisi, bahasa mafhumnya seperti itu, diwarisi oleh tokoh utama pada saat itu. Tokoh utamanya orang Khuza'ah, bahasa kita kayak presidennya lah. Dia diwarisi kepada dia kunci Ka'bah untuk menangani Ka'bah. Kenapa diwarisi kepada dia? Karena dia adalah menantu daripada rajanya itu. Nah, rajanya orang Khuza'ah itu. Jadi ada seorang putri raja dinikahi oleh Qusay. Nah, selain daripada masalah-masalah yang berkaitan dengan tanah haram itu diserahkan semua kepada anak-anaknya kepada cucu-cucunya dari anak perempuannya. Sementara ada satu anak perempuannya yang bersuamikan Qusay. Nah, itulah. Nah, untuk yang kunci Ka'bah itu diperuntukkan khusus kepada Qusay bin Kilab, diperuntukkan khusus. Yang selebihnya masalah haji, masalah rifadah, masalah siqayah, masalah liwa dan lain sebagainya itu yang lain. Tetapi untuk masalah Ka'bah diserahkan kepada Qusay. Oke. Nah, itu wasiat atau warisannya lah yang dia wasiatkan selama hidupnya dalam keadaan sakitnya pada saat itu. Nah, yang terjadi kemudian setelah meninggal ini rajanya atau tokohnya ini meninggal nih, nah ternyata anak-anaknya, keturunannya itu justru tidak memberikan haknya Qusay itu. Dalam artian keturunannya ke bawah itu tidak mau memberikan kunci Ka'bah atau pengurusan Ka'bah kepada Qusay bin Kilab. Jadi disekongkoli kasihan. Ya, jadi maunya dia yang monopoli, semua anak-anaknya dia yang mau monopoli itu. Jadi tidak ada yang diberikan kepada Qusay. Nah, pada saat itu Qusay pun akhirnya menuntut haknya. Dia minta pertolongan kepada orang-orang Quraisy dan orang-orang Kinana. Nah, pada saat itu orang-orang Quraisy pun mau membantu dia untuk menuntut haknya. Nah, terjadilah pertempuran dan dimenangi oleh Qusay dan orang-orang Quraisy dan Bani Kinana. Nah, habis orang-orang Khuza'ah, dikuasai lagi oleh Qusay bin Kilab, dan itulah yang terus sampai ke zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi summa akhadhathu minhum, kemudian diambil pengurusan Ka'bah dari mereka, dari orang-orang Khuza'ah, ya. Siapa? Quraisy, oleh orang-orang Quraisy pada periodenya atau masanya Qusay bin Kilab. Wa bisababihi, dan sebab itulah aminu fi biladihim, mereka pun merasa aman di dalam negeri mereka, karena orang-orang Khuza'ah masih meneruskan sedikit kebiasaan orang-orang Jurhum yang tidak baik. Begitu kekuasaan itu sudah beralih kepada orang-orang Quraisy yang dipelopori oleh Qusay bin Kilab, nah tanah haram itu kembali kepada kesuciannya semula. Jadi tidak boleh ada apa-apa dan lain sebagainya, tidak boleh ada kemaksiatan dan tidak boleh ada kezaliman di situ. Itu yang dimaksud oleh Musannif di sini, wa bisababihi aminu fi biladihim. Disebabkan dia aminu, mereka pun merasa aman fi biladihim, di negeri mereka, yaitu tanah haram. Oke. Terus ya, fakanat qabailul arabi tahabuhum, adalah kabilah-kabilah Arab itu sangat menyegani ini orang-orang Quraisy ini, orang-orang Qusay ini. Mereka sangat segan. Karena kenapa? Karena mereka itu betul-betul menjadi panutan dari segala sisi, dari segala budaya, dari segala akhlak dan lain sebagainya. Ya, terkenal dengan baiknya dia dalam mengurus yang sistem kemasyarakatan. Akhirnya semua kabilah-kabilah atau marga-marga Arab pada saat itu sangat menaruh hormatlah kepada orang-orang Quraisy ini, dan itulah
yang berlaku terus sampai ke zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, terus ya, wa idahtamu bihi, dan apabila mereka berlindung terhadapnya, ya, artinya berlindung di kota Makkah itu tanah haram, maka kana hisnan aminan, adalah tanah haram itu merupakan hisnan aminan, benteng yang sangat aman, min i'tida'il adina, ya, min i'tida'il adina, dari permusuhan orang-orang yang memusuh. Ya, berlindung di tanah haram, maka tanah haram Baitullah itu akan menjadi hisnun amin, menjadi benteng yang sangat kokoh, yang sangat aman bagi siapapun yang menginginkan keamanan, keselamatan. Ya, kita kemarin sudah membahas tentang harbul fijar dan lain sebagainya. Jadi orang-orang kalau sudah masuk di tanah haram maka tidak boleh lagi berperang dan lain sebagainya. Ini merupakan satu bentuk keamanan yang juga dijanjikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau kitab sucinya. Okey. Wamtanallahu alaihim bidzalika fi tanzilihi, dan Allah menganugerahkan alaihim ke atas mereka orang-orang pada saat itu bidzalika, akan yang demikian itu artinya perasaan aman tinggal di tanah haram di kota Makkah, fi tanzilihi, di dalam kitab yang dia turunkan, artinya Al-Qur'anul Karim. Faqala, dan dia Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, terus ya, di dalam surah Al-Ankabut, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yukhaffafun nasu min haulihim. Ya, awalam yarau, ya, tidakkah mereka melihat, anna, bahwasanya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, ja'alna haraman amina, telah menjadikan tanah haram yang sangat aman, wa yutakhattafun nasu min haulihim, dan ya, orang-orang itu berdatangan bergerombol, berkeliaran min haulihim, dari sekitar mereka, penghuni tanah haram. Jadi orang-orang dari Yaman, dari Irak, dari Syam, dari Kuwait, Najd dan lain sebagainya, mereka semua datang ke tanah haram untuk melakukan suatu peribadatan yang sudah turun-temurun dari zamannya Ismail alaihissalam, yaitu ibadah haji. Dan itu merupakan suatu keamanan yang sangat luar biasa yang Allah adakan hanya pada satu makan, pada satu tempat saja di muka bumi ini, yaitu di tanah haram. Okey, habis masalah binaul baiti, kita beralih sekarang kepada ma'isyatuhu alaihissalam qoblal bi'sati. Okey, terus lam yarithu alaihi salamu min walidihi syai'an. Ya, ma'isyatuhu alaihissalam qoblal bi'sati, ya, kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam qoblal bi'sati, sebelum pelantikan, artinya sebelum diangkat menjadi nabi. Okey, lam yaris alaihissalam mi walidihi syai'a, ya, tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mewarisi harta mi walidihi, daripada bapaknya, dari orang tuanya, syai'an, sesuatu pun, artinya sedikit pun dia tidak ada warisan daripada orang tuanya. Bal wulida yatiman, akan tetapi beliau itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sejarahnya, versi kitab ini itu tidak ada warisan yang dia terima dari orang tuanya, tetapi riwayat yang paling sahih, dia mendapat peninggalan lah dari orang tuanya, semacam harta kurang lebih seperti itu. Kalau saya tidak salah ada 3 jenis. Masih ingat? Okey, masih ingat? Saya coba daya ingatnya. Ada yang ditinggalkan oleh Abdullah, orang tua Rasul sallallahu alaihi wasallam sepeninggal dia, ada 3 jenis, ada 3 sesuatu. Yang pertama 5 unta. Bagus, mantap ini. 5 unta. Yang kedua sepotong daging Qit'atul Qadam. Yang ketiga 1 budak. Namanya Arokah. bagus, Al-Habasyah. Kunyahnya Ummu Aiman. Itu dia, enak kan kalau dicatat-catat seperti itu. Nah, itu dia. Jadi dalam sejarahnya, di dalam sejarahnya itu, orang di sini versi kitab ini lam yaris, dia tidak pernah mewarisi syai'an, sesuatu pun dari orang tuanya. Pendapat yang paling kuat dan dimuat di dalam kitab-kitab sejarah, termasuk karangan Al-Mubarakfuri, bahwa ada 3 jenis yang ditinggalkan yang merupakan harta oleh orang tua Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah pertama Qit'atul Ghanam,
yaitu sepotong daging. Kemudian yang kedua adalah khamsatu jamal, ada 5 unta. Kemudian terakhir adalah seorang budak perempuan yang bernama Barokah, yang kunyahnya disebut dengan Ummu Aiman. Nah, itulah yang ditinggalkan oleh orang tua Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bal wulida yatiman, akan tetapi beliau itu terlahir dalam keadaan anak yatim, meninggal bapaknya dalam usia berapa kandungan? 2 bulan kandungan. Ya, gampang dimujawab itu karena ada lagunya kan, ada lagu-lagunya. 2 bulan di kandungan, wafat ayah andanya, gajah dilahirkan, timbangan akeknya. Nah, itu enak kan, jadi 2 bulan. Itu versi pendapat yang paling umum. Sebagian riwayat mengatakan bahwa 2 bulan setelah dilahirkan. Ada juga riwayat seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan kasihan oleh ayah andanya. Okey. Wulida yatiman, terus ailan, dalam keadaan ailan, tidak sebatang kara ya, bahasa kita sebatang kara. Fasturdi'a fi Bani Sa'adin. Nah, kemudian beliau pun disusukan pada Bani Sa'ad, ya, salah satu suku yang tinggal di pedalaman pada saat itu. Disusukan di situ pada seorang wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah. Jadi di sini kayak nak ulangi lagi ya, cuma kan kita sudah bahas itu, cuma beliau mau bahas secara ringkas kayaknya musannif di sini. Dia ingin menggambarkan kepada kita tentang ma'isyahnya, kehidupannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum dia dilahirkan. Okey. Jadi disusukan pada Bani Sa'ad. Terus walamma, ketika balaghah, ya, sampailah usianya. Terus mablaghan yumkinuhu ayya'mala amalan, ya, sampai usianya pada suatu tahap yang memungkinkan dia untuk melakukan suatu pekerjaan. Artinya dewasa bisa untuk bekerja. Nah, itu maksudnya, itu sampai usianya di situ. Kana yar'al ghanam, adalah beliau itu yang mengembala kambing, ya. Dan dalam sejarah itu ada 2 kali dia mengembala kambing. Satu, dia mengembala kambing pada Bani Sa'ad, ya, pada mamak sesuannya di pedalaman tersebut. Nah, di sini terus ya, cocok nih ya, ma'a ikhwatihi, bersama saudara-saudaranya, minar radha'i, sesusuan fil badiyati, di pedalaman itu. Jadi cocok nih, jadi dia mengembala kambing, mengembala domba, ya, bekerja sebagai seorang pengembala pada Bani Sa'ad tersebut bersama dengan saudara-saudara sesusuannya. Kan banyak itu anak-anak disusukan di pedalaman tersebut, termasuk Bani Sa'ad. Bukan cuma Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pernah disusukan di Bani Sa'ad oleh seorang wanita yang bernama Halimah. Halimah juga bukan cuma Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pernah dia susukan, banyak yang dia susukan. Salah satunya adalah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hamzah. Jadi Hamzah pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sekaligus saudaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam, saudara sesusuannya. Bahkan dari dua sisi. Hamzah itu saudara sesusuan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Halimatus Sa'diyah dan melalui Suwaibah Aslamiyah. Itu juga Hamzah juga disusukan oleh Suwaibah Aslamiyah, budaknya Abu Lahab. Jadi dia 2 jalur saudara susuannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Hamzah, sekaligus pamannya. Nah, makanya sangat dia cintai pamannya, saudara susuannya juga. Oleh karena itu ketika Sayyidina Hamzah terbunuh di medan Uhud, pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat terpukul, sedih sekali dan lain sebagainya. Sampai-sampai terlontar di mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika pamannya terbunuh dalam keadaan yang sangat sadis, dicincang-cincang oleh seorang perempuan yang jahat, yang sadis, yang bernama bahkan dikasih keluar jantungnya, dimutilasi lah bahasa kita. Dilihat pamannya kasih yang begitu, ya Allah, menangis Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, dan dia menengadahkan matanya ke langit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memerah mukanya, gemetar suaranya seraya berkata, ya Allah, andai engkau berikan kami 1 kali kemenangan saja ya Allah,
maka aku akan melakukan satu tindak pembalasan yang belum pernah dilihat oleh orang-orang Arab. Itu kata Rasulullah. Saking anunya, pokoknya kalau menangkap ini satu peperangan, bukan lagi ku cincang-cincang mungkin itu musuh. Kurang lebih lah seperti itu. Saking jengkelnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan seperti itu pamannya. Tapi turun ayat pada saat itu. Kata ayat tersebut, fa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibatum bih. Apabila kalian mau membalas, maka balaslah sebagaimana kalian diperlakukan. Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Tetapi kalau kalian mau bersabar, maka itulah yang terbaik bagi orang-orang yang bersabar. Mendengar ayat itu turun pada saat itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap dadanya seraya mengatakan, sabartu ya Rabb, aku lebih memilih bersabar. Makanya ketika Al-Wahsy mau masuk Islam, diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal dia yang bunuh pamannya, karena Allah menyuruh dia untuk sabar saja, lebih baik bersabar. Jadi kembali kepada permasalahan kita. Jadi itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pernah tinggal di pedalaman Badia pada suatu marga yang disebut dengan Sa'ad, Bani Sa'ad, disusukan oleh seorang perempuan bernama Halimah. Nah, pada saat itu dia pernah bekerja mengembala bersama saudara-saudara sesusuannya terus. Wa kadzalika lamma raja'a ila Makkah. Nah, ini dia. Dan demikian pula ketika dia pulang ke kota Makkah setelah dari Bani Sa'ad, ya kembali lagi ke Makkah. Nah, itu kan ada proses dua kali ya, kalau masih ingat dalam sejarahnya. Pertama pernah dipulangkan ya, dipulangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, karena habis masa perjanjian untuk disusukan. Tetapi Halimah saking cintanya sama anaknya ini, anak susuannya ini, dia minta kepada ibu kandungnya, kasih kembali, kasih. Akhirnya Sayyidatuna Aminah, ya oke, bawa lagi ke atas. Nah, bawa lagi. Nah, proses pengembalian yang kedua, nah di situ setelah pembelahan dada. Nah, dia bahaya nih, anaknya orang mati nanti, akhirnya nak kasih kembali. Nah, sekembalian kedua, nah disinilah ini yang dimaksud. Wakadzalika lamma raja'a ila Makkah kana yar'aha, ya, dia pun mengembala domba, mengembala kambing li ahliha, kepada atau untuk penduduk Makkah. Jadi ada penduduk Makkah beberapa orang yang dombanya digembalakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ala qararita, atas beberapa kirat, artinya dengan upah beberapa kirat. Satu kirat itu 4/6 kalau saya tidak salah, yang 4/6 dinar. Nah, itu kalau saya tidak salah. Ini bahasa qararib, bahasa kirat itu bahasa orang-orang terdahulu terkait dinar. Oke, jadi ada beberapa upah lah ya, yang diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai gaji mengembalakan domba ahliha, yaitu penduduk kota Makkah. Oke, kama dzakara dzalika, terus ya, kama dzakara dzalika al-Bukhari, sebagaimana ya menyebutkan yang demikian itu oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala fi sahihi, di dalam sahih Bukhari, sahihnya. Jadi disebutkan hadis tersebut di dalam kitab sahih Bukhari. Oke, terus wujudul anbiya'i fi halit tajarrudi 'anid dunya wa masyaghiliha amrun la budda min. Ya, wa wujudul anbiya, dan adanya para nabi itu fi halit tajarrudi 'anid dunya, dalam keadaan tajarrud, berlepas diri daripada keduniaan, wa masyaghiliha, dan juga kesibukan terkait dengan dunia, sibuk terhadap dunia, amrun la budda minhu, adalah suatu perkara yang tidak boleh tidak darinya. Jadi kata musannif di sini, adanya seorang nabi dengan situasi seperti itu, apa dia? Dengan situasi dia melepaskan diri dari masalah-masalah keduniaan, dan begitu juga sibuk dalam masalah-masalah keduniaan, itu merupakan perkara yang tidak boleh tidak bagi seorang nabi itu. Artinya apa? Semua nabi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, mereka semua tidak condong kepada yang namanya dunia dan tidak sibuk kepada yang namanya dunia. Termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam ya jadi pengembala, kurang lebih seperti itu. Oke, terus dunia ya, li'annahum, karena sesungguhnya mereka ini para nabi, la wujidu aghnia, andai kata ya mereka ditemukan dalam keadaan kaya, artinya semua nabi andai kata kaya-kaya yang namanya nabi,
la alhadhumud dunya, niscaya mereka itu akan diperdaya oleh yang namanya dunia, wa syaghalu biha anis sa'adatil abadiyah, dan mereka sibuk terhadap dunia melalaikan yang namanya sa'adatul abadiyah, kehidupan atau kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Jadi kalau andai kata musannif di sini semua nabi itu kaya raya, niscaya mereka itu akan diperdaya, akan ditipu oleh yang namanya dunia. Mereka akan sibuk dengan yang namanya dunia, mementingkan perkara dunia daripada kebahagiaan yang abadi, yaitu akhirat. Oleh karena itulah, karena fokus Allah dalam risalahnya adalah akhirat, maka Nabi tidak boleh seperti itu. Oke, terus ya, walidzalika, oleh sebab itulah tara jami'a syara'il ilahiyah, engkau atau turah bisa juga ya, dilihatlah semua atau engkau melihat, wahai qari pembaca kitab, semua syariat-syariat ketuhanan, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala, muttafiqatun ala istihsani zuhdi, itu sepakat ala istihsani, atas menganggap baik az-zuhdi, yang namanya zuhud pihak pada dunia. Oleh karena Nabi itu tidak condong kepada dunia, maka jangan heran kalau semua agama-agama atau syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala itu semuanya sepakat dalam hal bahwa meninggalkan dunia, atau bahasa di sini zuhud, itu merupakan sesuatu yang istihsan, sesuatu yang dianggap baik. Jadi sekaya-kaya apapun Nabiullah Sulaiman alaihissalam, tetap syariat mereka mengatakan bahwa ya zuhud lebih utama daripada terjerumus atau larut dalam masalah-masalah keduniaan. Oke, wattaba'udi anha, dan menjauh darinya, dari yang namanya dunia. Semua syariat sepakat harus menjauh dari yang namanya dunia, karena dunia ya seperti itulah. Sering saya katakan bahwa kalau kita berbicara terkait dengan hadis-hadis yang berkenaan dengan dunia, betul-betul sadis yang namanya dunia. Betul-betul hadis itu bahasanya kurang lebih ya, kalau kita anggap ekstrim-ekstrim lah, atau kasar ya kasar lah. Itu petanda bahwa yang namanya dunia sangat tidak baik. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya jifah. Dunia itu adalah bangkai. Bahasanya kan dunia adalah bangkai. Wa tullabuha, dan penuntut dunia kilabuha. Penuntut dunia itu adalah anjing-anjingnya dunia. Itu bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait yang masalah dunia. Ad-dunya mal'unah, dalam riwayat lain dunia ini terlaknat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa dzakirallah, kecuali berzikir kepada Allah. Dua itu, illa dzakirallah, apa satu lupa riwayat. Ada yang tahu satu? Hah? Dunia itu terlaknat kecuali satu. Oh ya bagus. Alim, orang alim. Betul. Alim wa muta'allim, illa dzakirallah, wa alimun wa muta'allimun wa mawalahu. Ya. Berzikir, kecuali zikir kepada Allah, orang alim, orang belajar, dan semua yang berkaitan dengan masalah belajar. Tentu. Apa saja yang berkaitan seperti ini juga dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud di hadis tersebut. Jadi banyak ya bahasa-bahasa hadis atau nas yang mengindikasikan kalau dunia itu sangat tidak baik. Nah, Nabi dilahirkan, risalahnya tidak mengajak orang kepada terjerumus larut dalam keduniaan, tetapi justru istihsan, menganggap baik yang namanya zuhud dalam artian meninggalkan dunia. Cuma yang perlu saya tekankan, az-zuhdu ta'rifnya itu, zuhud itu bukan berarti menolak dunia, tetapi zuhud yang dimaksud di situ ta'rifnya adalah tidak ada di dalam hati. Zuhud itu di dalam hati, dalam artian bukan zuhud itu fakdul mal, tidak adanya harta, tidak, tetapi zuhud itu ya tidak dimasukkan itu dunia ke dalam hati. Silahkan saja bergelimang ke dunia, tidak jadi masalah, yang penting jangan masuk di dalam hati. Walaupun miskin, tidak ada apa-apa, tetapi dunia bertambah di dalam hatinya, itu juga bukan zuhud namanya itu kalau seperti itu. Oke. Terus mana?
Ya, wa halul anbiya salifina, dan keadaan para nabi terdahulu, a'azamu syahidin, itu yang paling besarnya saksi ala dalika, atas yang demikian itu. Nabi-nabi terdahulu, ya itu tak perlu kita cari apa buktinya. Kalau ternyata zuhud itu bagus, ya cukup lihat sejarah-sejarah para nabi terdahulu, itu sebagai saksi bahwa zuhud itu sangat bagus, dunia itu tidak baik. Oke, fakana ya, fakana Isa alaihissalam, dan adalah Nabiullah Isa alaihissalam contohnya, ya, azhadan nasi fid dunya, paling zuhudnya manusia di dunia. Kalau kita mau berbicara tentang Nabiullah Isa alaihissalam, dalam kitab Nasaihul Ibad itu dikatakan dia tidak punya harta, dia tidak punya rumah, bahkan dan dia tidak punya istri. Jadi bahasa kita Nabiullah Isa itu nabi pengembara lah. Jadi beratapkan langit dan berhamparkan bumi. Itu saja rumah dia. Tidak ada rumahnya Nabiullah Isa. Istrinya tidak ada, hartanya tidak ada. Pengikut, kita lihat saja pengikut-pengikutnya yang rata-rata orang-orang bangsawan, rata-rata putra mahkota, itu rela meninggalkan yang namanya kekuasaan, yang namanya harta, mengikuti Nabiullah Isa alaihissalam, karena dia tidak mau yang seperti itu. Nah, itu yang dimaksud oleh musannif di sini, bahwa di antara nabi-nabi terdahulu yang sebagai saksi bahwa zuhud itu sangat disarankan di dalam ajaran-ajaran syariat itu, contoh kasus adalah Nabiullah Isa alaihissalam, azhadan nasi fid dunya. Terus ya, dan ya demikian pula Nabiullah Musa alaihissalam. Nabiullah Musa juga seperti itu, mengembala kambing juga Nabiullah Musa. Mengembala kambing dalam masa 10 tahun lebih, sebagai syarat dia mempersunting putri daripada Nabiullah siapa? Ismail, Nabi Musa alaihissalam. Ya, hidup zuhud juga, dikejar-kejar Fir'aun dan lain sebagainya, mengembara juga, sehingga sampai pada satu tempat di mana dia melihat sekumpulan orang sedang mengambil air pada salah satu sumur yang sangat besar, mengambil air di situ. Berkerumun orang pada saat itu. Yang menarik, ada pemandangan aneh dia lihat. Apa? Agak jauh ke belakang sedikit dari kumpulan orang yang sedang mengambil air di situ, ada 2 orang perempuan yang duduk malu-malu. Saat itu, jadi Nabiullah Musa penasaran, kenapa ada banyak orang di sini ambil, kenapa tidak gabung di sini ambil air, dia di belakang di sana dulu. Ternyata didekati, ditanya, ternyata sengaja dia terbelakang, dia kasih selesai dulu, kasih yang ini, dia kasih selesai dulu itu orang-orang semua kasih selesai dulu ambil air, baru ini dia masuk, karena dia wanita, yang lain kan laki-laki semua, jadi ya di belakang menunggu kasih yang itu. Nah, ditanya kenapa demikian, nah kasih tahu nih, kami ini tidak punya saudara laki-laki. Kami ini hanya punya orang tua yang sudah tua, orangnya sudah buta. Nah, orang tua itu nabi, ya, itu yang saya maksud. Nabi siapa itu? Nah, jadi kasihan Nabiullah Musa pada saat itu. Oh, kasihan ini. Akhirnya datang ke situ. Begitu pula orang mau dibuka itu kan ditutupi tuan sumur, dan tidak boleh itu, tidak bisa digeser itu mulutnya, itu penutup sumur itu kalau bukan laki-laki. Nah, atau itu pun laki-laki dalam 2-3 orang. Nah, perempuan dia seperti itu, 2 lebih, tidak boleh 1. Jadi Nabiullah Musa itu sendiri saja, nah bukakan itu perempuan baru nah ambilkan air. 2 perempuan ini pulang ke rumahnya, tanya sama orang tuanya, kok tumben cepat datang, biasanya selalu terlambat. Nah, cerita nih, ada yang bantu di sana. Kata orang tuanya, panggil nih Nabiullah Musa. Nah, terjadilah proses ya syarat itu. Kamu sebagai syarat untuk mengawini anak saya, panjang ceritanya kalau mau dicerita, ini ringkas saja ya. Jelasnya pada saat itu dia kasih syarat, mau nggak mengembalakan kambing saya, bagus lagi kalau kamu kasih cukup 10 tahun, kemudian kamu nikah, ini putri saya. Putrinya itu putri dari seorang nabi siapa? Nabi Syuaib alaihi
alaihissalam. Nah, itu salah satu karakter atau sifat Nabiullah Musa yang disebut di dalam kitab ini sebagai salah satu contoh nabi-nabi yang tidak terjerumus atau tidak sibuk dalam perkara-perkara keduniaan. Wa Ibrahim, dan begitu juga Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim kita tidak perlu cerita, mengembara ke sana kemari, diusir kaumnya dan lain sebagainya, hidup pas-pasan, hidup menderita, dan ke Mesir, ke Palestina, dari Palestina ke Makkah ke Palestina lagi, Palestina kembali lagi, seperti itu pulang lagi ke Babylon dan lain sebagainya. Tidak tenang hidupnya, hidup mengembara, kurang lebih seperti itu. Oke, terus apa lagi? Ya, sampai di situ saja ya. Kayaknya sudah azan deh. Iya. Oke, kita langsung saja tutup dengan membaca doa. Oke, silahkan. Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi. Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya rabbi. Bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna warfaqi 'alana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna warfaqi 'alana wa qarabati lana fi dinina. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. يا رب صل عليه وسلم